Allah wabarakatuh. Setidaknya masalah Najat terhadap dan rahmat Allah memintakan kesediaan langsung kerana menghindarkan apa yang telah disediakan. Kerana kami dan kita telah salat langsung sebagai tidak membuat kerugian. Setidaknya masalah Najat terhadap dan rahmat Allah, insyaAllah pada malam ini akan menyampaikan tausiah terakhir akan diisi oleh Ustaz nama Akhir Nasir SH. Sementara Imam Rai dimamai oleh Ustaz Fakir Silmi, sedangkan selawat dipandu oleh Ustaz Zaidin. Dikatakan Ustaz kepada waktu mungkin bersilakan sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan untuk kembali menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah malam ini kita telah memasuki malam ke-15 Ramadan, dan kita doakan mudah-mudahan dari amalan-amalan yang telah kita bina dari awal Ramadan sampai dengan detik ini semuanya menjadi amalan yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang yang sedang melaksanakan puasa Ramadan itu doanya menjadi doa yang mustajabah. Sejak dia berpuasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, selama waktu itu adalah waktu yang mustajabah doa. Jadi oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang terbaik itu adalah ketika doa yang kita minta sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Rasulullah SAW. Maka di antara doa-doa Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah minta, atau Rasulullah tidak hanya minta permohonan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di satu sisi Rasulullah juga minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mohon perlindungan kepada Allah terhadap 4 macam perkara. Yang pertama jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah minta perlindungan kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Bagaimana yang dimaksud dengan ilmu yang tidak bermanfaat? Kata para ulama bahwasanya ilmu yang tidak bermanfaat itu ada 2 macam. Yang pertama, ilmu yang tidak bermanfaat dari segi zatnya, sebagaimana orang mempelajari ilmu sihir, ilmu perdukunan, ilmu hitam itu dari segi zatnya tidak ada manfaat, bahkan itu bisa jadi syirik. Dan yang kedua, ilmu yang tidak manfaat dari segi takdirnya, dari segi pengaruhnya, yaitu ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang membuat seseorang semakin sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membuat seseorang semakin sombong di hadapan manusia. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Rasulullah SAW juga di satu sisi tidak pernah minta tambahan kecuali satu perkara saja. Mungkin kalau kita sudah punya satu rumah, minta doa sama Allah agar ditambah satu lagi rumah. Ketika kita sudah punya satu kendaraan,
kita minta doa sama Allah agar kita ditambah satu lagi kita. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah minta tambahan kecuali satu perkara saja, yaitu apa? Al-ilm. Dan ini juga diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan ini juga disampaikan oleh doa daripada Nabi Muhammad SAW. Wa qul Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Karena dengan ilmu itu kita bisa mengetahui yang mana yang hak, yang mana yang batil. Dengan ilmu kita bisa membedakan yang mana madu, yang mana racun. Dengan ilmu juga kita bisa mengetahui yang mana amalannya itu satu, yang mana amalannya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita mohon perlindungan kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu kalau ada yang tanya, Ustaz, kalau orang belajar ilmu umum saja, ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu matematika, apakah ini ilmu manfaat? Ya, ini termasuk ilmu manfaat juga. Termasuk ilmu matematika. Kadang-kadang kita menganggap ilmu matematika atau ilmu hisab ini adalah sesuatu yang tak penting dari agama kita. Padahal kalau kita lihat dasar ilmu matematika itu semua ada dalam Al-Quran. Contoh misalkan, ketika permasalahan penjumlahan tambah-tambah, ada nggak dalam Al-Quran? Ada, jemaah yang Allah SWT. Yang mana permasalahan penjumlahan ini juga disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-25 atau ayat ke-26, ketika Allah menyebutkan lamanya Ashabul Kahfi berada di dalam gua. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Jadi Ashabul Kahfi berada dalam gua selama 300 tahun, wazdadu tis'a, ditambah 9 tahun. Kenapa nggak Rasulullah sebutkan 309 tahun? Kenapa kalimatnya harus ada penjumlahan? 300 tahun ditambah 9. Maka ini secara tidak langsung Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang matematika dasar penjumlahan yang ada dalam Al-Quran. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tadi tambah-tambah sudah, sekarang kurang-kurang ada dalam Al-Quran. Ada juga di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14 ketika Allah menyebutkan lamanya Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. Jadi Nabi Nuh mendakwahi kaumnya selama alfasanatin illa 50 'am. 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa tahun? 950 tahun. Kenapa kalau Rasulullah sebutkan kalimat 950 tahun, kenapa kalimatnya harus 1000 kurang 50? Itu juga secara tidak langsung Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang masalah matematika dasar pengurangan yang ada dalam Al-Quran. Belum lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada bilangan pecahan-pecahan 1/2, 1/3 dalam permasalahan pewarisan, yang mana ini juga terdapat di dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita anggap ilmu matematika atau ilmu ilmu hisab ini adalah sesuatu yang di luar daripada agama kita. Ini juga bagian daripada agama kita yang harus kita ambil perhatian. Maka kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita minta perlindungan kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW minta perlindungan kepada Allah wa min qalbin la yakhsha, daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Pernah nggak kita minta doa seperti itu sama Allah? Atau jangan-jangan kita selama ini sudah merasa paling khusyuk? Rasulullah sendiri yang telah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang, minta doa seperti itu. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Nah, kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pernah tak minta doa seperti itu? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita mengerjakan ibadah sholat misalkan, kadang susah sekali untuk khusyuk. Kenapa susah khusyuk? Maka kata para ulama bahwasanya kekhusyukan ini itu bukan terdapat pada lisan kita ketika kita membacakan ayat Allah, bukan hanya ketika kita melihat tempat sujud kita, tapi kekhusyukan itu ada di hati kita. Maka di dalam hadis Rasulullah disebutkan apa? Inna fi jasadil mudghah.
Pada tubuh seorang anak Adam itu ada terdapat segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila yang segumpal ini baik, maka baik seluruh anggota tubuhnya. Dan kalau yang segumpal ini buruk, maka buruk seluruh anggota tubuhnya. Dan itulah al-qalb, itu hati. Jadi tempat itu, kehusukan itu ada di hati seseorang. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa kita susah untuk khusyuk? Dan salah satu penyebab kita susah untuk menghadirkan sifat kekhusyukan ini adalah ketika banyaknya dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Karena Rasulullah mengatakan, innal 'abda idza adnaba dhanban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia buat satu kesalahan, apabila dia buat satu dosa, maka dituliskan satu titik hitam di hatinya. Fa in taba thaqula qalbu, jikalau dia mau bertobat, jikalau dia mau beristighfar, maka Allah sucikan hatinya, Allah bersihkan hatinya. Wa in 'ada zidan hatta tadwa qalbu. Namun jikalau dia kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka dituliskan titik-titik hitam itu sampai memenuhi rongga-rongga hatinya. Dan itulah yang disebut dengan istilah rana dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, sekali-kali tidak, bahkan itu adalah rana, titik hitam yang telah memenuhi rongga-rongga hatimu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mampu menghadirkan sifat kekhusyukan di dalam ibadah-ibadah kita, khususnya dalam salat kita, maka kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Kita banyak-banyak bersihkan hati, dan kita minta doa sebagaimana Rasulullah SAW minta, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Kemudian yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang mana Rasulullah SAW mohon perlindungan kepada Allah, yaitu wa min nafsin la tashba. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada hati yang tidak pernah puas, daripada jiwa yang dipenuhi dengan rasa keserakahan. Karena yang namanya manusia ini pasti dia kadang-kadang ada sifat yang cukup-cukup. Dan ini juga terbukti dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika seorang anak Adam ini diberikan satu lembah emas, maka dia tidak cukup, bahkan dia ingin meraih lembah yang kedua. Ketika sudah dapat 2 lembah emas, dia ingin meraih lembah yang ketiga, dan tidak dapat menghentikannya illa turab, kecuali dia kembali ke tanah ataupun kematiannya. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita dianjurkan untuk mampu menghadirkan sifat qanaah. Apa itu sifat qanaah? Yaitu sifat menerima apa-apa yang telah Allah tetapkan kepada, dia merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika kita lihat hari ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa banyak terjadi masalah korupsi, pencurian dan lain sebagainya? Padahal misalkan masalah korupsi itu yang mengambilnya itu bukan orang yang tak punya, dia sudah punya segalanya. Dia punya jabatan yang tinggi, dia punya rumah yang luas, dia punya kendaraan yang bagus, tapi dia masih korupsi ambil punya orang. Apa yang dia tidak punya? Yaitu dia tidak memiliki sifat qanaah, merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Sehingga di dalam hadis Rasulullah disebutkan apa? Wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang menjadikan dunia itu sebagai orientasi kehidupannya, jadi dia hanya mengejar dunia, ingin dapat popularitas dunia dan dunia, ja'alallahu al-faqra baina ainaihi, maka Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya, hansip-sip bilangnya. Ya, ketika dia orientasinya hanya dunia saja. Namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah syair yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam diwannya disebutkan, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Jikalau engkau memiliki hati yang qanaah, merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepadamu,
fa anta wa malikud dunya sawa, maka engkau dengan raja dunia sama dalam kebahagiaan. Jadi enggak ada beda antara kita dengan para raja-raja. Kalau kita ada sifat karena misalkan apa? Tadi waktu buka puasa kita cuma makan pakai ikan asin, ya, pakai ikan asin. Dan kita alhamdulillah ya Allah, saya bisa berbuka hari ini dengan nikmat dan kenyang. Maka sama seperti seorang raja yang memakan dengan hidangan yang mewah. Ada ayam tangkap, ayam lepas, macam-macam ayam. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah SWT, ini perlu kita hadirkan sifat qanaah. Karena kalau tidak, coba kita bayangkan kalau ada satu sariawan saja di lidah kita, maka makanan yang enak pun terasa tidak enak. Maka kita perlu menghadirkan sifat qanaah dan kita minta perlindungan kepada Allah daripada jiwa yang tidak pernah puas. Dan yang terakhir jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memohon doa dan minta perlindungan kepada Allah daripada doa yang tidak didengar, doa yang tidak diijabahkan. Coba kita renungkan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian doa yang kita panjatkan, kita sudah banyak minta sama Allah, kita bermunajat kepada Allah, tapi doa kita menjadi doa yang tertolak, menjadi doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kondisi demikian? Maka dalam hal ini kita perlu juga mengetahui apa-apa saja yang membuat doa seseorang itu tidak diijabahkan oleh Allah. Salah satunya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memakan harta yang bukan hak kita. Ketika kita memakan harta yang haram, maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Arba'in Nawawi, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka yang indah-indah, suka yang bagus-bagus. Tsumma dzakara rajul, kemudian disebutkan ada seseorang yutirus safar, yang mana dia dalam keadaan safar yang panjang. Saking panjangnya perjalanan safar orang tersebut sampai-sampai rambutnya penuh dengan debu. Bajunya yang tadinya putih sudah kusam, kecoklatan karena banyak menempel debu. Lalu di tengah perjalanan dia mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Rabbi ya Rabbi. Dan kalau kita lihat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tadi dia sudah termasuk orang-orang yang insya Allah mustajabah doa. Karena di antara doa orang mustajabah itu adalah doa orang dalam keadaan musafir. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ada mudik ini, banyak-banyak doa di dalam perjalanan. Kemudian di antara adab berdoa adalah kita mengangkat kedua tangan kita. Dan juga di antara adab membaca doa adalah kita bawakan Asmaul Husna. Maka dalam Al-Quran juga disebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang indah, maka mintalah kepada Allah dengan nama-namanya yang indah tersebut. Contoh misalkan apa? Ketika kita ingin diampuni dosa-dosa kita, maka kita panggil Allah dengan nama yang indah, Ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Pengampun, Ighfir lana, ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ketika kita ingin dimudahkan rezeki kita, maka kita panggil Allah dengan nama yang indah, Ya Razzaq, wahai Zat yang Maha Pemberi rezeki, Urzuqlana ya Allah, berikanlah kami rezeki. Maka ini jemaah yang dimuliakan Allah SWT, di antara adab-adab kita membaca doa. Dan orang tadi dia telah melakukan hal-hal yang insya Allah mustajabah doa. Tapi apa yang terjadi? Kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajab doa. Tapi karena dia memakan daripada hasil yang haram, dia minum daripada hasil yang haram, pakaian yang dipakai daripada hasil yang haram, gizi yang penuh dalam perutnya dipenuhi dengan gizi yang haram, maka bagaimana mungkin Allah mengijabahkan doanya? Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa mencari harta yang halal. Tentu dengan harta yang halal ini juga mempengaruhi terhadap doa-doa kita. Tapi ketika kita mencari harta yang tidak halal ataupun harta yang syubhat, bahkan harta yang memang haram, maka setiap doa yang kita minta kepada Allah menjadi doa yang mardud, yang tertolak, dan bahkan tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 4 hal tadi yang kita sebutkan tadi, bahwasanya Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah. Yang pertama adalah doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashfa' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak pernah khusyuk,
daripada jiwa yang tidak pernah puas, dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada doa yang tidak engkau dengar ya Allah. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau doa ini mampu kita amalkan di setiap selesai sholat kita, bahkan di sepanjang hari ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan terus senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika kita bisa mengamalkan doa tersebut, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi kita daripada hati yang tidak pernah khusyuk, sehingga kita mampu menghadirkan kekhusyukan di dalam ibadah-ibadah kita, dalam salat kita, puasa kita, dan lain sebagainya. Dan ketika kita mampu mengamalkan doa ini di setiap selesai sholat kita, ataupun ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala juga akan terus mampu menghadirkan kepada kita rasa qanaah ataupun merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan ketika kita bisa mengamalkan doa tersebut, insya Allah mudah-mudahan setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya menjadi doa yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini saja doa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.